Oke, kursus yang pertama atau mini series pelatihan market living of chart dari Logic. Yang pertama yaitu market structure dan kenapa kalian harus markup setiap pergerakan grafik dari chart kalian. Nah, yang pertama yaitu kita perlu mengidentifikasi suatu swing point. Secara umum, swing point itu seperti ini. Ini basicnya. Ini basicnya ya. Namun di dalam swing point ini akan terdapat banyak internal market structure break. Nah, di dalam konteks ini terdapat banyak internal market structure break. Oke. Nah, sebagai contoh dari ini kita lihat di sini. Nah, mungkin ini sedikit bingung atau ribet bagi kalian yang pertama kali melihat. Nah, di sini terdapat internal market structure break, ini atau kisah kalian internal market structure shift, internal market structure break, MSB, dan kembali naik ke atas membuat market structure break. Oke, seperti ini. Nah, jika kita dilihat, kita itu ada di time frame 15 menit. Di time frame 15 menit ini kita bisa lihat bahwa terjadi pergerakan market internal structure-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah internal structure. Kenapa ini internal structure? Karena ini belum membuat suatu konteks. Nah, konteks dari suatu market itu yaitu pembuatan swing point dari time frame yang di atasnya. Nah, biasanya time frame alignment atau perpindahan time frame itu dari 4 jam, 15 menit, 1 menit. Nah, di sini kita berbeda. Kita dari low time frame ke high time frame. Kenapa bisa begitu? Karena kita melihat struktur internal untuk membuat suatu konteks eksternal, yaitu konteksnya 4 jam. Jika kita lihat dari sini, kemudian market membuat seperti ini kan, dan ini kemungkinan mau ke atas, kemungkinan. Nah, ini setelah terjadi market structure break ini yang konteks 4 jam, kita bisa lihat di 4 jam. Nah, market itu membuat suatu pullback kecil, kemudian ini terjadi melebihi, atau ini bukan break ya, ini masih melebihi dari pergerakan atau high dari candle sebelumnya, struktur sebelumnya. Nah, seperti itu. Namun karena kita di 15 menit, kita harus menganotasi atau memberi markup setiap pergerakannya seperti ini, agar kita bisa lihat bahwa pergerakan market itu sedang membuat internal structure atau sedang membuat konteks structure dari 4 jam seperti itu. Nah, jika kalian ingin lihat lebih gambaran besarnya, ini saya sudah membuatnya. Nah, di sini kan kita punya internal structure seperti ini. Oke, kita buat internal structure dari 15 menit. Kita memiliki suatu break market structure shift internal dari 15 menit untuk suatu konteks dari 4 jam seperti ini. Nah, ini adalah konteksnya seperti ini ya.
kalian lihat konteks. Di sini adalah suatu konteks bagaimana swing point itu diciptakan atau creation, swing point creation. Seperti itu. Nah, jika kalian bertanya, ini apakah swing point? Iya, ini juga swing point jika kalian turun ke 15 menit. Sebentar, jaringannya agak highlight. Nah, dari ini kita bisa lihat market membuat internal structure break di sini. Kemudian internal structure break di sini. Dan internal structure break di sini. Seterusnya tidak usah tidak perlu di markup lagi biar cepat durasi. Nah, ini kita bisa lihat seperti itu, bisa kalian lihat kan market ini. Nah, inilah konteks dari 4 jam tadi, dimana ada pergerakan market di sini, market internal structure dari 15 menit memberi reaksi seperti itu. Karena konteks dari 4 jam ini akan memberikan suatu reaksi atau pergerakan kecil ataupun juga pergerakan besar dari konteks 4 jam untuk internal structure 15 menit. Nah, seperti itu market structure jika kalian ingin tahu. Jadi secara sederhana ya, nggak bisa digeser ya. Nah, secara sederhana, loh, aneh. Secara sederhana, di dalam swing point ini saya gariskan ya, ini adalah 4 jam. Yang ini nanti warna merah ini adalah 15 menit. 4H 12M. Nah, dari ini kita bisa lihat bagaimana swing creation seperti ini. Ini saya warna merah dulu. Nah, seperti ini jika kalian bisa lihat. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, ini adalah 15 menit dari swing creation atau pembuatan swing point konteks 4 jam, internal structure 15 menit. Seperti itu. Nah, jika kalian ingin suatu yang lebih advance, kalian harus tahu yang namanya fractality market structure. Ini sedikit lebih kompleks, namun bisa kalian pelajari. Nah, kita pergi ke ini dulu, ke GBP USD yang kosongan. Nah, kita belajar fraktal. Nah, ini juga bagian dari market structure. Nah, jika market structure biasa itu ini anggap aja internal market structure break. Nah, di dalam fraktal itu pergerakannya itu menghitung shadow atau bisa dibilang wick ini ya. Nah, Oke, kita bisa lihat di sini aja. Di dalam gerakan market ini,
kita bisa asumsikan, bukan asumsi, ini adalah real. Ini market itu membuat seperti ini. Nah, namun jika kalian teliti lebih dalam lagi bagaimana market ini membuat suatu struktur, dari ini kita pindahkan. Nih, kalian bisa ingat ya di sini. Market itu membuat struktur yang lebih kecil lagi yang dinamakan fractality. Seperti ini. Ini terjadi internal market structure. Ini kemungkinan di time frame 1 menit atau bahkan bisa lebih kecil lagi. Seperti ini. Nah, ini ada pergerakan kecil. Kemudian pergerakan lagi. Nah, ini kan shadownya kecil banget yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Biasanya saya menghindari itu. Nah, ini begini. Ini bisa kalian anggap seperti ini. Nah, ini adalah fractality market dari 15 menit. Kenapa bisa begitu? Nah, dari pergerakan ini. Jika kalian turun ke 1 menit, kalian akan melihatnya tanpa perlu apa ya namanya? Tanpa perlu, intinya gini. 15 menit saja itu cukup untuk membuat konteks dari internal market structure di bawahnya. Jadinya jika tadi itu kita berlatih dari 15 menit untuk membuat konteks 4 jam, di sini secara sederhananya yaitu 4 jam saja itu bisa membuat konteks atau membuat struktur, konteks plus struktur dari 15 menit itu dengan nanti entry konfirmasinya yaitu di time frame 1 menit. Nah, jika kalian lihat dari yang telah kita gambar, itu market itu hampir hampir di sini hampir, kata kuncinya hampir 100% benar dari internal market structure yang telah kita buat. Market seperti ini, internal market structure dari 1 menit. Kemudian sebentar, ini bukan, jadi ini sudah benar seperti ini. Nah, ini kenapa saya menganotasi seperti ini, walaupun ini bukan internal structure break, karena ini bisa kalian asumsikan sebagai structure di dalam structure, konteks di dalam konteks gitu. Jadinya dari pergerakan 1 menit ini, jika kalian turun ke second atau detik, itu membuat konteks lagi untuk gerakan market. Itulah namanya fractality market structure. Dan ini seperti ini. Ini ada pergerakan kecil. Nah, kelemahan dari fractality ini, kalian kemungkinan besar itu bisa terlewat beberapa detail kecil, tapi itu tidak masalah. Nah, tapi itu tidak masalah yang cukup berarti jika kalian trading scalping. Nah, trading scalping itu kalian bisa pakai 15 menit sebagai konteks 1 menit itu, konteks plus structure dari 1 menit, dan kalian bisa cari entry konfirmasi dengan fraktal juga di 1 menit untuk teknik di detik. Seperti itu guys. Nah, ini terjadi pergerakan seperti ini. Nah, ini kita tidak bisa melihat ini di 15 menit secara detail ya. Sebenarnya ini adalah internal juga. Nah, seperti ini. Seperti ini guys. Ini adalah fractality market structure.
Jika yang pertama tadi kita belajar di EKU ya, yaitu berupa 15 menit internal untuk konteks 4 jam dan entry konfirmasi di 1 menit. Sedangkan di GBP tadi kita itu belajar struktur plus konteks di 15 menit untuk entry di 1 menit gitu. Ini adalah fractality dari market. Yang pertama itu struktur secara seperti biasa tadi ya. Nah, sedangkan yang kedua itu struktur by candlestick. Candlestick itu sudah memberi kalian apa ya namanya, gambaran terhadap market itu bergerak seperti ini. Ini kalian bisa anggap ini adalah konsolidasi. Jadinya jika kalian anotasi seperti ini, salah, seperti ini, itu juga bisa diterima. Ini wicknya pendek, kalian bisa tengok gini, gini. Nah, seperti itu. Fractality. Lihat bagaimana presisinya dari fractality. Nah, ini benar, ini market structure tadi ya, dari fractality juga. Tidak bisa semua dari fractality ini melihat secara detail dari pergerakan marketnya. Namun ya di sini namun kalian bisa menggunakan fractality ini untuk mencari trading scalping. Misal seperti ini kan, ini bisa kalian anggap market structure break, turun. Ini kita lihat secara sederhana, ini kita hapus dulu ya, secara sederhana aja ya. Ini ada market structure break kan, kita anggap market structure break, kemudian ada fractality lagi. Nah, di sini kita bisa entry di sini karena adanya fractality market. Nah, seperti ini, dari ini turun, naik, turun. Nah, seperti itu. Ini kalau kalian turun ke time frame lebih rendah lagi, kalian bisa tahu bahwa market terjadi pembalikan di sini. Ya, seperti itu untuk pembahasan market structure dan fractality, fraktal dari market structure. Jika kalian bingung bisa komen di bawah ya. Nanti kita breakdown lagi atau cari tahu lagi bagaimana market ini bergerak. Seperti itu guys. Terima kasih.